kegiatan perdagangan dan barter itu merupakan sama-sama kegiatan untuk menukar barang. Tapi ada perbedaannya. Kalau di barter, itu pembayarannya bukan menggunakan uang, tetapi menggunakan barang. Misalkan nih, Nak Faiza punya beras. Nah, kebetulan dia pengen masak ayam, tidak punya ayam. Nah, untuk membeli ayam, Nak Faiza menukarnya dengan beras. Misalnya, Kak Rafli punya ayam. Nah, kegiatan perdagangan yang dilakukan dengan beras, dengan ayam. Jadi tidak menggunakan uang. Nah, tapi pada barter itu terdapat kelemahan-kelemahan. Di antaranya, kadang barang yang ditukarkan itu sangat sulit dipecah. Kemudian sangat sulit dipindah. Misalkan, kamu mempunyai beras, ini ditukar, kamu mempunyai sapi, yang ini ditukarkan dengan beras. Bayangkan ketika si penjual dan pembeli ini jaraknya sangat jauh. Pasti membawa sapi ke tempat si beras ini kan agak susah ya. Agak susah. Kemudian tidak bisa dipecah-pecah. Nominal atau nilai tukar sapi dan beras itu sangat jauh. Lebih mahalan mana? Sapi, sangat jauh. Kan tidak mungkin hanya untuk membeli beras 2 kilo ditukar dengan sapi. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Lalu gimana supaya adil? Kan sapinya nggak mungkin kan dipotong-potong dulu. Nah, dengan kelemahan-kelemahan seperti itulah kemudian muncul yang namanya uang. Kalau perdagangan sekarang itu sudah menggunakan uang. Ya, jadi nilai tukarnya itu lebih adil, lebih mudah juga kegiatan perdagangannya. Nah, kita sudah berbicara mengenai perdagangan. Terus perbedaan perdagangan dulu dengan sekarang. Nah, yang kita bahas sekarang perdagangan internasional. Apa pengertian perdagangan internasional? Oke, silakan. Namanya siapa? Fasya, absen berapa? 12. Oke, silakan Kak Fasya. Oke, kegiatan perdagangannya dilakukan antar negara. Nah, karena dilakukan antar negara, maka keuntungan yang diperoleh juga meningkat. Jadi, misalkan nih ruangan kelas ini adalah negara Indonesia. Nah, Fasya sebagai penjual itu tidak hanya bisa memasarkan produknya dalam lingkup kelas ini saja, melainkan bisa keluar kelas ini. Nah, akibatnya apa? Konsumen atau pembeli produk dari Fasya juga semakin meningkat. Ya enggak? Soalnya cakupan pasarnya juga semakin luas. Kemudian produktivitas atau barang yang dihasilkan oleh Fasya juga semakin meningkat. Nah, perdagangan internasional ini mencakup kegiatan ekspor dan impor. Ada yang tahu perbedaan ekspor dan impor? Kalau misalnya... Yang di belakang yang pakai batik. Siapa namanya? Siapa? Yang keras? Nandika. Nandika. Absen berapa? Andika. Oke, masih asing. Jarang muncul ya. Oke, silakan Nak Andika. Coba. Menurutmu perbedaan ekspor dan impor itu apa? Ayo pakai bahasa saja nggak apa-apa. Kalau ekspor yang seperti apa? Gimana? Oke, bisa. Oke, yang belakang. Sorry ya, kan tadi udah jawab. Tadi kesempatan yang Bentar, absen berapa? Absen berapa? Nadirsyah. Oke. Ya, jadi kata kuncinya di X dan in. Kalau X itu berarti keluar, sedangkan in berarti masuk. Ya. Ekspor. Suatu kegiatan atau aktivitas menjual atau mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Dan impor sebaliknya. Orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut
Oke, eksportir. Dan orang yang melakukan kegiatan impor disebut importir. Oke, ingat-ingat ya, tahu bukunya. Nah, lalu perbedaan perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional. Keduanya sebenarnya sama-sama aktivitas perdagangan. Sama-sama bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Tapi ada beberapa perbedaan. Kalau perdagangan dalam negeri, perbedaan yang pertama, dilakukan satu wilayah negara. Sedangkan perdagangan internasional itu dilakukan antar negara atau lebih satu negara. Nah, itu sudah jelas ya. Seperti yang Ibu contohkan tadi, kelas ini adalah kelas ini merupakan negara Indonesia misalkan. Kita tidak hanya bisa menjual barang di lingkup kelas ini saja, melainkan bisa keluar kelas. Nah, itu perdagangan internasional. Sedangkan perdagangan dalam negeri itu masih satu wilayah negara. Ada yang namanya perdagangan antar pulau. Jadi kegiatan perdagangannya tidak melebihi batas-batas negara. Yang kedua, pembeli dan penjual cenderung berinteraksi secara langsung. Sedangkan pada perdagangan internasional, pembeli dan penjual tidak berinteraksi secara langsung. Nah, mengapa demikian? Oh, kita. Siapa namanya? Raffi sama Raffi itu aktif ya? Ya, jadi karena jaraknya yang dalam perdagangan dalam negeri itu masih dekat, jadi memungkinkan untuk bertemu langsung. Ya. Misalkan namamu siapa? Najisha. Kemudian yang belakang ini siapa? Iya, tahu. Siapa namamu? Nasya. Aisyah. Oke. Misalkan Najisha punya barang apa ya, baju, misalkan online shop baju. Nah, kan apa ya, jaraknya kan masih dekat, masih dalam satu wilayah. Nah, Aisyah itu masih mungkin untuk membeli baju langsung ke siapa Najisha. Nah, seperti itu. Bayangkan kalau dalam perdagangan internasional interaksinya secara langsung. Pasti akan sangat susah, soalnya jaraknya kan juga jauh banget, ya enggak? Seperti materi yang kita bahas lalu, untuk membeli HP yang dari produk luar negeri, kalian tidak perlu jauh-jauh datang ke pabriknya, tidak harus jauh-jauh datang ke negara yang memproduksi HP tersebut. Jadi interaksinya tidak terjadi secara langsung. Kemudian pada perdagangan dalam negeri itu menggunakan mata uang yang sama. Setiap negara itu memiliki mata uang berbeda-beda. Memiliki mata uang yang apa ya? Yang disahkan sebagai alat pembelian yang sah. Indonesia memakai mata uang apa? Iya. Malaysia memakai mata uang apa? Pernah nggak kalian misal berbelanja di toko, terus apa ya, bertemu dengan pembeli yang memakai ringgit? Nggak pernah kan? Sejauh ini nggak pernah kan? Ya karena ringgit di sini itu tidak diterima. Alat pembayaran yang diterima apa? Iya. Nah, jadi kalian kalau membeli suatu barang apapun itu menggunakan rupiah. Sedangkan dalam perdagangan internasional, kan perdagangannya antar negara nih, tidak hanya Indonesia. Misalkan Indonesia dengan Malaysia. Indonesia memiliki rupiah, Malaysia memiliki ringgit. Tidak bisa menggunakan mata uang negara tersebut. Lalu menggunakan apa bu pembayarannya? Yaitu menggunakan devisa. Apa contoh devisa? Yang di rumah mungkin tahu apa contoh devisa? Nggak tahu? Ya, jadi devisa itu merupakan suatu barang yang disepakati secara internasional sebagai alat pembayaran. Ini bisa berupa teks, emas, surat berharga, wesel, dan lain sebagainya. Jadi bukan berupa uang, melainkan surat-surat berharga seperti itu. Nah, lalu pada perdagangan dalam negeri itu tidak ada bea masuk, yang ada hanya retribusi. Sedangkan perdagangan internasional itu terdapat pajak atau bea masuk. Nah, ini akan kita bahas pada kebijakan-kebijakan perdagangan internasional. Perbedaan selanjutnya yaitu biaya angkut lebih murah dalam perdagangan dalam negeri.
Sedangkan perdagangan internasional, biaya angkutnya lebih mahal. Mengapa kok bisa begitu? Jaraknya jauh. Kenapa kalau jaraknya jauh? Gimana? Kayak transportasi bukan susah ya, tapi mahal. Iya. Kalau dalam negeri masih bisa kita jangkau menggunakan motor, menggunakan mobil, atau sepeda, masih bisa. Tapi kalau sudah lingkup luar negeri, kalau memakai motor ya memakan memakan waktu sangat lama. Ya enggak? Ya kalau barangnya itu awet, kalau barangnya berupa makanan yang enggak tahan lama, bisa-bisa sampai ke pembelinya sudah busuk. Makanya harus menggunakan transportasi cepat, yaitu pesawat atau paling tidak kapal. Kan tarif antara motor dengan pesawat juga beda ya, lebih mahalan pesawat. Nah, karena tarifnya semakin mahal, maka biaya angkutnya juga mahal. Lalu perbedaan selanjutnya, kualitas barang bervariasi. Mengapa dalam perdagangan dalam negeri itu kualitas barangnya bervariasi? Kenapa kira-kira? Karena belum ada standar internasional. Pinter. Nak Fasya ya? Sorry Faiza. Namanya kok mirip-mirip tuh? Faiza Irni. Pinter. Karena belum ada standar nasional. Jadi si produsen dalam negeri itu bebas memproduksi barang kemudian menawarkan ke konsumen, bebas jualnya. Variasi barangnya sangat banyak. Sedangkan pada perdagangan internasional, kualitas barang yang diekspor atau diimpor itu harus memenuhi standar internasional. Standar internasional ini ada standar khusus dan juga standar umum. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa banyak barang dari Indonesia itu tidak lolos untuk ekspor. Karena standarnya memang ketat. Misalkan standar umum, siapa ya? Nak Raffi Hussein, misalkan punya perkebunan apel. Nah, dia ingin menjual apelnya ke luar negeri, misalkan. Nah, untuk menjual apel ke luar negeri itu tidak bisa sembarangan. Ada standar-standar khusus yang harus dipenuhi. Misalkan, ukuran apelnya harus sedemikian, pengemasannya harus sedemikian, kemudian kesegaran apelnya juga dinilai. Jadi tidak bisa sembarangan. Nah, karena itulah seringkali kita jumpai barang dari luar negeri itu kualitasnya lebih bagus daripada barang dalam negeri, ya enggak? Soalnya barang dalam negeri itu tidak melewati ujian yang sedemikian. Berbeda dengan barang yang di luar negeri. Sudah memenuhi standar-standar tertentu sehingga memang barang yang dieksporkan itu layak untuk diperjualbelikan. Kemudian pada perdagangan dalam negeri itu menggunakan peraturan perundang-undangan nasional, jelas. Ya, karena masih dalam satu wilayah, ya makanya pedomannya ya undang-undang yang berlaku dalam negara tersebut. Sedangkan perdagangan internasional itu menggunakan undang-undang internasional. Nah, lalu faktor-faktor pendorong perdagangan internasional. Mengapa sih harus ada perdagangan internasional? Mengapa kok suatu negara itu tidak memproduksi semuanya sendiri? Mengapa harus membeli dari luar? Nah, faktor yang pertama yaitu keinginan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jadi, setiap negara itu memiliki hasil alam yang berbeda-beda. Namun demikian, kebutuhan setiap negara itu cenderung sama. Mereka sama-sama butuh makan, mereka sama-sama butuh minum, mereka sama-sama butuh berpakaian, ya enggak? Nah, masalahnya kadangkala hasil kekayaan yang dimiliki satu negara itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, makanya harus mengimpor. Misalkan Indonesia, gambar di slide itu gambar apa yang atas? Apa? Gambar beras ya, padi beras. Nah, itu salah satu produk impor di Indonesia, beras. Indonesia merupakan negara agraris. Indonesia sangat kaya. Banyak petani di Indonesia yang memproduksi padi, menanam padi. Mengapa kok masih impor? Mengapa?
Ayo yang sebelah sini nggak ada suaranya. Mau? Kebutuhannya. Oke, silakan. Siapa namamu? Apa? Kenapa kau masih impor? Siapa namamu? Siapa? Yang jelas, dia itu. Siapa? Bila. Aksen berapa? Oke, lama. Oke. Menurutmu kenapa? Untuk keluar jalan? Oke, boleh. Yang lain? Ada pendapat lain yang di rumah mungkin mau berpendapat yang dari kelas 9E juga silakan. Mengapa Indonesia masih mengimpor beras? Ya jadi karena ternyata apa ya, petani-petani di Indonesia itu menghasilkan beras yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jumlah penduduk di Indonesia itu sangat tinggi, ya enggak? Nomor berapa kira-kira? Tertinggi nomor berapa? Nomor 4 di dunia. Nomor 4 di dunia. Jadi jumlah penduduk di Indonesia itu sangat banyak. Karena itulah hasil pertanian dalam negeri itu tidak cukup memenuhi kebutuhan warganya. Nah, makanya pemerintah mengambil kebijakan impor, salah satunya beras. Kemudian faktor yang kedua, perbedaan sumber daya alam. Jadi letak geografis suatu wilayah itu turut mempengaruhi hasil alam. Ya enggak? Suhu, udara, kemudian kelembapan tanah itu turut mempengaruhi flora dan faunanya. Karena perbedaan-perbedaan inilah, maka suatu negara melakukan kegiatan impor barang yang tidak bisa diproduksinya. Misalkan apa ya? Indonesia itu terkenal dengan rempah-rempahnya. Sedangkan negara lain belum tentu bisa memproduksi rempah-rempah. Negara tujuan ekspor rempah-rempah di Indonesia kira-kira negara mana? Salah satunya Cina. Jadi Cina membeli rempah-rempah dari Indonesia, kemudian Indonesia membeli apa yang di Cina? Jeruk, salah satunya jeruk mandarin. Jeruk mandarin kan nggak bisa ya tumbuh di Indonesia, bisanya di Cina. Nah, makanya terjadi tukar-menukar barang untuk memenuhi kebutuhan. Nah, bersyukurnya kita itu tinggal di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia itu sangat melimpah. Kemarin sudah dihafalkan lagunya? Belum? Sudah. Sudah. Sudah disiapkan ya sama Nak Rafi? Oke, biar semangat belajar kita kirim nyanyi ke sebentar ya. Ada yang hobinya nyanyi? ya, konser itu saya tidak mau. Ada yang hobinya nyanyi nggak? Berdiri semua ya. Coba berdiri semua. Ayo nyanyi yang kompak. Yang di rumah ikut nyanyi ya. Bukan lautan rendah kolam. Yang keras lah. Menghidupimu. Tiada badai, tiada tempat kau temui. Ikan. Ayo yang keras.
Hanya Thailand ini tiada ikan dan orang bilang karena kita tanah sudah yang long berkayu dan menjadi tanaman. Orang bilang karena kita tanah sudah berkayu dan menjadi tanaman. Ini belum sarapan semua kan kalau Mas? Sudah pernah dengar lagu ini tak? Ada yang sudah, ada yang belum. Orang bilang karena kita tanah sudah berkayu dan menjadi tanaman. Orang bilang karena kita tanah sudah berkayu dan menjadi tanaman. kalau cukup badai tiada topan kau temui dirimu ikan dan udang menghampiri. Silakan duduk. Lagunya tidak jadi kayak nadanya kayak sedih gitu ya. Lemes semua. Nah, jadi lagu tersebut menggambarkan betapa kayanya Indonesia. Digambarkan dari liriknya yang atas. Tongkat kayu dan batu bisa jadi tanaman. Tongkat kayu itu menggambarkan apa sih? Iya, tanaman apa kira-kira tongkat kayu? Kayu manis. Gimana Narati? Bisa diulang Narati menggambarkan apa? Pohon. Ya, jadi jadi tongkat kayu itu menggambarkan singkong. Ya, sedangkan batu itu menggambarkan ubi-ubian. Nah, singkong yang hanya batangnya saja kita tancapkan ke tanah, itu bisa tumbuh subur di Indonesia. Kemudian ubi-ubian juga begitu. Kadang kita letakkan di tanah saja, tidak usah kita tanam. Kita letakkan di tanah, kemudian terkena hujan, itu loh bisa tumbuh. Betapa suburnya tanah kita. Ya enggak? Indonesia itu sangat kaya. Entah itu dari segi agraris, entah itu dari segi kemaritiman, Indonesia sangat kaya. Kita patut bersyukur tinggal di Indonesia. Namun hal ini juga menjadi memprihatinkan. Karena dengan kekayaan alam Indonesia yang sebegitu melimpahnya, Indonesia sampai sekarang masih menjadi negara berkembang. Padahal negara Singapura ya, yang luasnya itu kalau di sini seperti hanya seluas Nganjuk. Itu bisa menjadi negara maju. Sedangkan Indonesia dengan luas yang demikian rupa dengan kekayaan alam yang sangat melimpah ini menjadi negara berkembang. Sumber daya alam di Indonesia sangat melimpah, terutama dalam sektor pertanian. Banyak hasil pertanian itu yang mencapai rekor ekspor, misalkan kelapa. Indonesia menjadi negara nomor 1 penghasil kelapa terbesar di dunia. Tapi
Tapi masalahnya, negara dengan pengekspor hasil olahan kelapa itu bukan Indonesia, melainkan negara Filipina. Kemudian kayu. Masih banyak hutan di Indonesia. Salah satunya hutan jati. Indonesia itu penghasil kayu jati terbesar di dunia. Namun sayangnya lagi, negara dengan pengekspor furnitur itu bukan Indonesia yang terbesar, melainkan Cina. Ya enggak? Kita itu masih kalah jauh dari negara-negara lain. Mengapa kok bisa demikian? Sumber daya manusia. Karena kualitas sumber daya manusia yang dimiliki di Indonesia masih tergolong rendah. Jadi untuk menjadi negara maju itu tidak hanya bisa mengandalkan sumber daya alamnya saja, melainkan sumber daya manusia juga turut berpengaruh. Nah, ini ada kaitannya dengan perbedaan kualitas sumber daya manusia, perbedaan iptek, perbedaan kualitas sumber daya manusia dan juga iptek. Oke, kalian tahu negara Prancis? Tahu. 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 Oke. Nah, jadi Prancis itu sebenarnya tidak mempunyai hasil kekayaan alam yang digunakan sebagai bahan pembuat pesawat. Di sana tidak ada. Apa bahan pembuat pesawat? Aluminium, mineral. Ya enggak? Tapi Indonesia punya itu semua. Mengapa kok bukan Indonesia yang bisa memproduksi pesawat? Indonesia bisa memproduksi pesawat, namun kualitasnya masih jauh tertinggal dari negara Prancis. Ya enggak? Sumber daya manusianya masih kalah. Jadi tidak masalah kalau negara itu tidak memiliki sumber daya sumber daya alam. Asalkan sumber daya manusianya meningkat, berkualitas. Bayangkan kalau Indonesia sudah menang sumber daya alam, kemudian Indonesia juga menang sumber daya manusianya. Pasti Indonesia akan menjadi negara superpower, kekuatan dunia. Nah, itu menjadi PR kalian sebagai generasi di masa depan. Tingkatkanlah kualitas sumber daya manusia. Nah, perbedaan iptek ini juga turut mempengaruhi biaya produksi. Biasanya, kalau perusahaan itu sudah menggunakan teknologi yang tinggi, itu akan mengurangi biaya produksi. Enggak, karena semuanya sudah mesin. Produktivitas yang dihasilkan mesin lebih tinggi. Lalu faktor yang selanjutnya yaitu perbedaan budaya dan selera. Misalkan di Indonesia itu budayanya seperti batik, kemudian kain tenun. Di luar negeri kan tidak ada ya. Nah, perbedaan itulah mungkin ketika orang luar negeri berkunjung ke Indonesia, itu ingin membeli batik atau kain ulos, karena di sana tidak ada. Itu salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi juga. Nah, yang selanjutnya perbedaan biaya produksi. Kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang yang lebih rendah dibanding negara lain itu disebut kemampuan apa? Ada di situ. Kemampuan apa kira-kira? Absolut apa? Advantage. Ada. Itu biasanya sering muncul. Coba buka halaman 156. Nah, kalau kemampuan negara untuk memproduksi barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain itu disebut kemampuan absolut. Sedangkan pada comparative advantage itu kemampuan satu negara untuk memproduksi barang yang lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Nah, jadi sudah selesai materi kita tentang pengertian dan juga faktor-faktor pendorong perdagangan internasional. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah paham? Oke, sekarang Ibu mau tanya. Kita kan sudah membahas banyak sekali tentang perdagangan. Nah, kira-kira perdagangan itu cuma berupa barang saja atau bisa jasa? Bisa jasa. Ada yang bisa mencontohkan perdagangan jasa itu seperti apa?
Pengiriman TKP ke Oke, sorry, Kak Rafli. pengirim Kak Rafli Akila. pengiriman TKP ke Hong Kong. Pengiriman apa? Pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Nggak kedengar ya di sini. Agak keras lagi. Pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Oke, pintar. Pengiriman tenaga kerja. Oke. Selain itu, apa lagi? Kak Rafli Akila. Yang jasa atau perdagangan? Atau Enggak, kan berapa ya? yang jasa. Selain tenaga kerja, ada yang bisa dicontohkan lagi yang di sekolah? Banyak loh. Apa? Misalkan, contohnya Pariwisata. pariwisata. Ya, jadi kegiatan pariwisata itu juga salah satu perdagangan. Misalkan di Bali. Terus ada apa ya? Ada negara asing yang datang ke Bali. Nah, untuk ke tempat wisata itu mereka kan juga harus membayar. Membayarnya kan tidak menggunakan rupiah. Ya kan? Melainkan bisa menggunakan valuta asing. Nah, itu juga bisa mendatangkan devisa negara. Oke, kita kuis ya. Ayo, soal nomor 1. Coba dicermati. C. Apa nanti jawabannya? 2 dan 4. 2 dan 4. 2 Indonesia menghidup tenaga kerja. Oke, 4. Oke, betul. 2 dan 4, Kak Raffi. Ya, jadi Arab Saudi menambah kuota haji itu bukan satu perdagangan ya. Terus kita mengirim relawan untuk membantu korban di sana itu juga bukan merupakan kegiatan perdagangan. Kameranya jadi tadi mati ya. Oke, soal nomor 2. Coba siapa yang mau? Angkat tangannya. Oke, apa D? Oke, siapa namamu? Dewi Sekar, absen berapa? Oke. Pertanyaan yang selanjutnya, silakan. D? D? B. SDA yang melihat. SDA yang melihat. Kak Raffi Husain dulu ya. Silakan nomor 3. Diangkat tangannya dulu baru jawab. Oke, silakan. Pinter. Namamu siapa? Absen? 17. Jamnya kok cepet banget sih. Sorry. Oke, yang salah satu perdagangan